Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan kembali membuat sebuah aplikasi untuk memonitoring. Ya, dimana pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah aplikasi untuk memonitoring suatu jarak yang menggunakan sistem ultrasonik. Kemudian kita membuat sebuah aplikasi untuk memonitoring kadar asap. Ya, gunanya untuk mengetahui asap rokok yang ada di rumah kita. Untuk hari ini kita akan membuat sebuah aplikasi untuk memonitoring ya kapasitas dan tegangan dari sebuah baterai yang tentunya nanti teman-teman juga bisa mengaplikasikannya ya untuk proyek yang nyata yang lebih besar ya, contohnya untuk panel surya gitu ya. Kalau kita menggunakan energi dari matahari, kemudian kita punya baterai ya untuk penyimpanannya, jadi kita bisa mengetahuinya menggunakan handphone Android kita saja ya, menggunakan aplikasi yang kita buat ini. Yang mana di sini saya mencontohkan ataupun membuatnya menggunakan ESP32 ya. Kemudian hasilnya saya tampilkan ke LCD I2C 16x2, kemudian saya tampilkan juga ke aplikasi Android yang berbasis IoT, yang dimana kita juga membuatnya menggunakan Android Studio menggunakan pemrograman Kotlin. Jadi cukup sederhana. Nanti teman-teman juga bisa download ya coding secara free, dan juga teman-teman bisa mendownload coding selain coding alatnya, dan juga teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis untuk coding pembuatan aplikasinya. Nah baiklah, kita akan lanjut ke video tutorial berikut ini. Nah sebelum kita mulai video tutorialnya, jadi kita video demo terlebih dahulu ya untuk mengetahui bagaimana tampilan dan cara kerja dari project ini ya, yang mungkin nanti teman-teman bisa jadikan sebagai referensi ya. Jadi untuk yang pertama ya, selain kita tampilkan di serial monitor IDE Arduino ya, tempat dimana kita mengupload coding programnya ya, ataupun membuat codingnya, kemudian dia ditampilkan juga di untuk offline, yaitu di LCD I2C 16x2 ya, kemudian ditampilkan ke aplikasi Android ya secara real time ya menggunakan jaringan internet ya ataupun IoT. Nah, ini adalah perbandingan ya, apakah dia akurat atau tidak. Ini adalah platform layanan IoT-nya. Contohnya di sini kita pakai ThinkSpeak bebas, pakai Vibras juga bisa. Yang layanan Google. Ya, di sini 3 volt ya. Di sini karena dia numerik, jadi tidak menampilkan komanya. Nah, di sini ada 3,3 full volt ini untuk tegangan, kemudian capacity yaitu 25 ya persen, 25%. Di sini juga 25% dan di sini juga 25%. Untuk aplikasi Androidnya kita buat menggunakan Android Studio. Nanti selepas ini juga akan saya kasih video tutorial ya bagaimana cara untuk membuat aplikasi Android Studio-nya ya, dan saya lampirkan juga link untuk programnya di deskripsi ya untuk coding programnya. Oke, kemudian kalau untuk pin ya, nanti juga akan saya ketikkan ya pin untuk menghubungkan antara baterai ini ke ESP32-nya ya, dan kita tengok di coding juga ya sudah didefinisikan, yaitu di pin 34, dimana pin 34 ini adalah pin ADC ya, ADC ya ataupun pin analognya. Jadi kita bikin dalam bentuk yang kecil dulu ya, yaitu menggunakan baterai lithium 3,7 volt ya, dikarenakan baterainya belum saya cas ya, saya baru bikin alatnya, yaitu voltasenya masih kecil ya, dengan 3,30 volt dan kapasitinya tinggal 25%, bisa kita pantau di sini. Nah, menggunakan aplikasi Androidnya secara real time ya, yang terhubung dengan internet. Oke. Kita tengok perbandingan ya antara apakah dia sinkron atau tidak. Sini 3 volt tegangan baterai, di sini kapasitinya 25%, tinggal 25%, dan ini juga sama ya dengan kapasitasnya. Nah, ini adalah pin daya ya, itu kita hubungkan ke pin D34
yang merupakan pin analog, kemudian ground. Kalau kita mau coba untuk baterai yang besar, apakah bisa? Ya bisa ya. Untuk capacity yang besar itu bisa kita atur di dalam coding juga. Ya, contohnya di sini ya. Berapa maksimum tegangan voltage? Ya, di sini contohnya 3,7 volt gitu ya, 3,0 gitu ya. Kemudian capacity-nya berapa? Nah, itu kita bikin saja di sini ya, sesuai kebutuhan ataupun baterai yang kita gunakan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi dari APA ini, APA ThingSpeak tadi ya, dari APA-nya ini ya, kita masukkan ya ke dalam aplikasi Android-nya. Kita masukkan ke dalam aplikasi ataupun coding program pada Android Studio-nya ya, dari channel ID dan API key. API key adalah Application Preference Interface ya, untuk menampilkannya ke aplikasi Android. Nah, maka tampillah dia ya secara latent, bisa kita pantau melalui aplikasi Android handphone kita ya. Ini saya menggunakan LCD 16x2 yang I2C. Ini adalah contoh baterai yang kita gunakan, dan ini ESP32 ya. Nah baiklah, kita lanjut ke video tutorial. Oke, kita akan lanjut ke video tutorialnya. Jadi yang pertama ya, sesuai dengan alat yang kita gunakan ataupun modul yang kita gunakan, yaitu LCD I2C 16x2. Di sini kita memasukkan library-nya ya, kemudian kita sesuaikan apakah alamatnya sudah sama atau belum ya, nanti tinggal dicek saja. Kemudian di sini ya, pin yang kita gunakan itu kita definisikan ya sesuai dengan voltage dan battery level ya, ataupun nilai minimum dan maksimum dari baterai tersebut ya, entah itu 3,3 volt, 5 volt ataupun 12 volt gitu ya. Kemudian di sini ada maksimum capacity ya, voltage ya, berapa volt dia ya. Kemudian di sini ada untuk name WiFi ya, namanya apa? Contohnya di sini saya pakai admin, terekam ya. Nanti teman bisa sesuaikan dengan WiFi yang ada di rumah, nama WiFi-nya. Kemudian di sini ada password ya, admin 2003 contohnya. Di sini ada API key ya, application interface ya, untuk web ya, yang nantinya kita tampilkan ke web IoT-nya itu terdapat di sini API. Kemudian ini kita copy ya, kemudian kita paste di sini. Oke, kalau ini untuk API servernya itu default, yaitu http api.thingspeak.com ya. Untuk serial communication instalasi itu 11.5.200. kemudian untuk ini instalasi LCD-nya ya, ini untuk cahaya ya, ini untuk posisi, kemudian ini namanya saja baterai monitor ya. Kemudian apalagi ini sama keterangannya ya, untuk instalisasi saja. Ini coding void love-nya ya, dan logikanya ada di sini ya, mulai dari konversi nilai ya, konversi tegangan ya, sampai ke presentation ke LCD untuk batasnya, dan kurang dari berapa persen dia ya untuk baterai ya. Ini sama untuk tampilan ya, untuk menampilkan tegangannya berapa. Oke, dan ini untuk logika ThingSpeak. Nah, itu teman-teman silahkan dimodifikasi ya, karena kita menggunakan dua field, itu field 1 dan field 2, berarti di sini kita samakan saja ya, untuk field 1 dan field 2. Oke, macam mana cara membuat seperti ini ya? Caranya kita ulang dari awal, my channel, kita bikin channel baru, klik new channel, isi namanya contohnya baterai V1
1 contoh. Tadi udah bikin kan, nah, jadi fill 1. Kita fill 2 ini untuk nilai kapasitas, untuk nilai voltage ataupun tegangan berapa volt, dan ini untuk kapasitas ya. Jadi di sini tegangan, ini kapasitas. Nah, nanti rubah saja namanya ya. Contoh ya, tegangan gitu, tegangan, ini kapasitas ya. Kemudian klik save. Nah, jadi channelnya ya mudah sekali ya. Ini nantinya tampilnya grafik, tapi kalau kita mau angka, kita klik add widget, klik numeric display ya, kita isi sini berapa tadi tegangan ya. Ini tegangan baterai. Kalau ini add widget untuk kapasitas baterai. Nah, ini kita pilih V2 ya, jadi sama dengan yang ada di sini, fill 1, fill 2. Oke. Nah, jadi seperti itu, sangat mudah sekali ya. Kemudian di sini channel ID nanti di aplikasi Android tadi saya sudah sesuaikan dengan yang ini ya, disamakan dengan yang ini, API key-nya di sini ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi Android Studio. Contohnya nanti saya lampirkan codingnya. Ini coding untuk activity main untuk use interface ya, kita taruh di sini contoh ya, notepad, Ctrl V untuk menu pula, kita save ya, kita simpan di sini coding baterai ya. Oke. Sini keterangannya untuk use interface, UI lah, UI interface. Kemudian ini untuk Ctrl A, Ctrl C untuk logika ataupun main activity, Kotlin-nya logika, salah, sini new notepad, logika main activity Kotlin. Nah, kita paste di sini ya. Nah, kemudian ada lagi ya, yaitu untuk permission ya. Nah, untuk permission ini adalah agar nanti aplikasi yang kita buat itu bisa mengakses internet ya. Ini yang penting, ini nggak dipakai tapi nggak apa-apa, kita tambah aja permission ya. Nah, atau nanti kita mau tambah penyimpanan untuk database ya, kita tambah saja, nanti kita copy saja ini untuk permission. Nah, klik, nanti bisa di download ya untuk permission ya. Oke, kita paste di sini, kita save. Oke, berarti kita bikin yang baru supaya paham ya. New project pada Android Studio, NTPPU activity. Next, di sini namanya contohnya baterai lah, battery capacity. Oke, ini biar saja. Yang lain pilih, yang ini pilih Kotlin ya, jangan Java. Kotlin, klik finish. Oke.
Oke, kita ambil coding untuk use interface, UI interface, blok Ctrl A Ctrl C, kemudian kita paste saja di sini. Tunggu dulu. Ini agak lama ya. Oke, sudah tampil ya. Kita klik bagian ini yang kecil ini, yaitu split, yang agar kita bisa nampak tempat untuk kita upload untuk nempel codingnya ya. Ini use interface ya, kita copy, kemudian kita langsung pas di sini, paste. Kita paste di sini, kemudian kita klik main activity, nanti tampil dua nih. Nah, klik ini untuk use interface, ini untuk logika codingnya. Oke, ini kita tutup, berarti kita masuk ke bagian logika coding main activity. Kita nggak yang page.com example ini, itu nggak kita copy karena kita ambil acuan dari name dari apps ya kita buat ini. Berarti kita copy pas di bawah ini. Yang import ini aja kita copy, kita scroll sampai habis bawah. Kita copy, kemudian kita paste ke ini. Import ini kita paste di sini ya. Ini kita ganti ya, ID-nya sesuai dengan yang baru kita bikin. Ini ID channel kita copy, kemudian kita taruh di sini, kita paste di sini. Kemudian API key-nya juga sama, yaitu kita copy yang ini, kemudian kita taruh di sini, kita paste di sini. Oke, kemudian apa lagi? Permission ya, izin. Permission kita ambil dua ini saja, kita copy, kemudian kita taruh di klik apps, klik manifest, klik dua kali, kita taruh di bawah ini. Nah, ini kita baru enter, kita taruh di bawahnya. Oke, selesai ya, tidak ada error ya, maka aplikasi sudah bisa kita build-kan. Klik simbol titik 3 di atas tadi ya, klik build apps. Oke, gampang ya. Ya sudah selesai ya. Kalau diikuti tutorialnya nanti silakan di komen di kolom komentar dan disesuaikan. Untuk pin ya tentu sudah lihat tadi di video sebelumnya sudah saya katakan, yaitu pinnya ada di pin 34, yaitu di sini ya, pin 34 di ini ESP32. Ini ada pin 34 D34 gitu ya. Di sini ada ground GND ya. Pin D ini baterai ya. Ini baterai contoh ya. Nah, D34 yaitu kita taruh di plus merah ya. Kemudian ground kita taruh di negatif warna hitam. Oke. Sini plus dan ini negatif pada baterai. Oke. Ini build aplikasinya ya, sudah terinstall. Oke. Nah, baiklah, sekian untuk video hari ini ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Silahkan teman-teman yang ingin request lagi, silahkan ditulis, diketik di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.